Take 1, rolling action. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Staihas. Oke. Perkenalkan kami dari mahasiswa Staihas Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6B eksekutif, dan saya sendiri sebagai host bernama Ipo Khaira Simanjuntak, dan Saya sebagai narasumber, nama saya Habibah. Dan topik kali ini kita akan membawakan topik bagaimana caranya menggapai impian. Oke, langsung saja ini saya akan membawakan seseorang perempuan yang masih muda, yang menginspirasi kaum muda, dan juga tentunya pekerja keras. Nah, untuk lebih lanjut kita langsung tanya-tanya sama narasumbernya. Oke, Kak, apa kabarnya? Kabar saya alhamdulillah baik ya. Oh, baik, Kak. Puasa nggak hari ini? Puasa dong, masa nggak puasa sih? Alhamdulillah. Oke Kak, ini kan Kak, setahu saya tuh Kakak orang yang sangat pekerja keras, yang orang mempunyai bisnis juga dan kuliah juga gitu kan. Kakak sendiri bagaimana sih cara mengolah atau memanage waktu dengan benar tuh dari antara tiga itu kan kita tuh banyak inspirasi banget sama Kakak. Gimana sih Kak tips-tipsnya gitu? Ya kalau tips dari saya sendiri ya kalau buat bagi waktu ya antara kerja, kuliah sama alhamdulillah punya bisnis juga ya walaupun kecil-kecilan dan insya Allah nanti digedein kayak gitu. Buat bagi waktunya sendiri sih kita tuh harus punya wishlist sendiri, harus harus tertata ya. Contohnya kalau kita dari pagi sampai sore kita kerja, terus bisnisnya kapan jalan, terus belajar buat kuliahnya kapan jalan. Nah kita tuh harus harus mencatat sih sebenarnya gitu. Itu gunanya buat apa? Buat mempermudah kita mengingat jadwal kita. Kan kadang juga kita lupa waktu ya, saking yang nggak boleh juga terlalu serius kerja, nggak boleh juga terlalu serius usaha boleh tapi nuntut ilmu itu wajib ya hukumnya. Ya, luar biasa. Oke Kak, ini kan setahu aku tuh Kakak kan sekarang udah bisnisnya tuh udah berjalan gitu ya. Modal awal itu berapa sih Kak? Kalau modal awal buat buka usaha ya itu awal banget itu aku masih ingat cuma 25.000. Oh luar biasa. Cuma 25.000, terus kan kemudian ditawarin ngajar tuh ya. Nah itu modal gaji pertama ngajar itu cuma 300.000 sebulan. Dan itu rutenya jauh loh. Dari modal 25.000 ya. Iya 25.000. Dan salah satu impian nyatanya tuh udah ada di mata gue sendiri, itu adalah iPhone 13 Pro Max. Tunjukin dong Kak. Jangan lah. Keren banget tau gak, sumpah sih pengusaha muda keren itu banget. Itu niat Karena ya Kak ya? Iya, karena ya itu tadi hidup itu jangan cuma menurut aku ya, secara pribadi udah ngerasain sendiri, jangan monoton gitu-gitu aja tanpa arah dan tujuan. Pokoknya kita jangan nyanyi waktu gitu. Kita itu harus punya tujuan hidup ya. Pernah nggak sih kalian mikir nih ke hidup gue gini-gini doang sih ya, cuma kuliah pulang terus kerja juga berangkat pulang kayak gitu aja. Kayak nggak punya tujuan, abis ini ngapain ya kayak jadi gitu. Hidup kayak bingung, lurus banget ya, nggak ada jalan liku-liku. Nah iya, jadi kayak bingung. Aku juga mau bagiin tips ya buat gimana sih cara kita ya. Ini juga alhamdulillah salah satu wishlist daftar impian aku selama ini. Padahal di wishlist impian aku itu kan cuma HP iPhone yang baru lah kayak 10R kayak gitu. Gak taunya kan Allah ngejadiinnya malah yang lebih besar. Nah itu sih ya yang alhamdulillah banget lah buat usaha tuh nggak hasil. Iya. Jadi Kak, kita tuh mau tahu sih tips-tips Kakak gimana sih caranya biar kita bisa konsisten untuk menggapai impian tersebut. Buat konsisten menggapai impian sih ya yang pertama gitu. Yang pertama paling utama adalah kita harus buat daftar impian kita. Buat listnya, buat daftarnya itu apa aja ya impiannya gitu. Nah terus yang pertama impian, karena kalau ada impian kita itu lebih tertuju ya, hidup tuh ke nyata gitu. Impian ini udah
kecapai, terus masih ada impian-impian yang lain. Nah, itu perlunya daftar impian. Terus yang kedua, selain daftar impian, kita juga harus kita udah buat nih daftar impiannya. Nah, selanjutnya kita harus buat apa yang diprioritaskan sama impian itu sendiri. Jadi kita udah buat nih semua daftar impiannya ya. Nah, tapi kita prioritasin dulu mana impian yang harus kita capai. Contoh nih, kalau aku sendiri kan yang aku ingat sih, yang alhamdulillah nih sekarang lagi dituju, yang aku prioritasin itu kan pertama handphone ini sendiri, kan ini udah tercapai, udah dicoret tuh. Nah, setelah itu ada wishlist yang menurut aku harus penting gitu ya. Yang pertama, yang selanjutnya adalah mimpi aku itu buat bangun rumah buat orang tua aku sendiri. Luar biasa, Masya Iya, Allah. itu sebenarnya ada mimpi yang kata orang harus lu mimpi gak usah tinggi-tinggi gitu ya, harus yang masuk akal dikit apa gitu, yang masuk akal. Aku inget banget yang selalu aku omongin ke orang tua aku, ke mama aku terutama, kalau kayak misalnya diajak belanja gitu, jangan yang ini terlalu mahal, gak usah mah, gak apa-apa, ambil aja gitu, gak usah takut masalah uang, Allah yang punya. Aku selalu kayak gitu ngomong. Iya, mau kemana pun gitu ya, bahkan ya alhamdulillah host koi aja juga pernah ke rumah kan ya, jadi tahu lah gimana keadaan rumahku kayak gimana, kayak gitu. Terus yang selanjutnya tadi baru 2 ya. Pertama kita buat daftar impian, kedua buat apa yang diprioritasin dalam impian itu. Yang ketiga kita harus pede. Yang aku bilang tadi, pede, percaya diri dalam artian jangan pernah kalian tuh harus percaya diri sama impian kalian. Jangan ngerasa wah mimpi ini terlalu tinggi gitu ya. Enggak, kalian harus yakin kalian bisa. Mau bisa nggak bisa, kamu harus bisa kayak gitu. Karena kan ada orang tuh ya ngomong tuh mimpi lu jangan terlalu tinggi. Iya. Kalau jatuh sakit, gue sepakat banget sama itu. Karena paling nggak suka orang-orang yang kayak orang-orang yang kayak gitu menurut aku orang yang nggak pernah punya mimpi, nggak pernah punya cita-cita, nggak pernah punya tujuan dalam hidupnya menurut aku gitu. Menurut aku sih mereka tuh selagi mimpi nggak dibayar kita bebas. Ya bebas lu bermimpi gitu ya. Emang gua makan nasi dari uang lu kan enggak ya kayak gitu. Iya kayak gitu. Terus yang selanjutnya sih evaluasi ya. Yang keempat itu evaluasi dari mimpi. Misalkan ada yang kita kan makhluk Allah ya, kita bukan malaikat yang selamanya bisa tercapai gitu kan mimpi-mimpi kita, tapi kita harus mengevaluasi semuanya gitu kan, harus mengevaluasi mimpi-mimpi kita. Wah ini belum tercapai nih, ya kita buat kesalahan kita buat ngejalanin mimpi itu tuh apa, biar bisa kita perbaiki di mimpi selanjutnya, buat kita bisa perbaiki di cita-cita kita yang selanjutnya, kayak gitu. Dalam berusaha kita juga tak lupa dengan ibadah ya. Iya, itu ada di poin ke berapa tadi? Sekarang ke-5 ya. Nah itu yang ke-5 nih sangat-sangat penting menurut aku. Jangan pernah dengerin omongan orang lain. Kamu fokus aja sama tujuan kamu sendiri. Jangan pernah dengerin omongan lain. Oke, boleh lah kalian dengerin, namanya punya telinga ya. Namanya punya telinga, boleh nggak apa-apa kalian dengerin omongan orang. Tapi sifatnya dijadiin buat membangun diri kalian. Jadi memotivasi gitu ya. Contohnya kayak gini nih. Ya aku ngalamin sendiri ya. Kayak Tebibah, kamu badannya kurus dulu nih, aku ingat banget. Oh badannya kurus banget kayak gizi buruk, ingat banget aku deh awan kayak kamu kurus banget kayak gizi buruk. Terus aku kayak mikir, iya dikatain gizi buruk, nangis tuh sampai rumah nangis. Nah masih anak SD udah berpikiran kayak gitu ya, nangis gitu ya. Mama dikatain anak gizi buruk sama guru sendiri loh, inget banget katain gizi buruk. Terus aku tuh dendam pas di kelas 6 SD-nya. Kayak ya udah banyakin makan, banyakin jajan gitu ya. Ya udah berat badan naik gitu kan. Kelewat batas lah sampai sekarang. Kayak gitu. Jadi kayak ya jadiin dendamnya itu jadiin omongan orang tuh jadiin diri kita yang lebih baik lagi. Nah, itu adalah balas dendam terbaik dalam hidup kita. Iya betul sih. Itu. Sepakat banget sama kata-kata itu. Karena kan kita kalau melakukan kesalahan kita ya harus belajar dari kesalahan. Jangan kesalahan itu ya kayak berlarut-larut dibuang, terus kita belajarnya. Iya, jangan galau mulu ya. Jadiin kalau pas galau itu boleh gitu ya, tapi harus dijadiin pas galaunya itu buat acuan kita nantinya jadi lebih baik lagi. Terus yang ke-6 sendiri ya, menurut saya tadi
banyak mimpi kita gitu ya, kita udah berusaha, kita udah ikhtiar, tapi kita harus jangan lupa ke Maha yang memberikan rizki ya, ke Maha yang memberikan rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kita harus perbanyak doa dan sedekah. Iya, itu pasti sih ya. Nggak mungkin lah saya umbar gitu ya, sedekahnya harus berapa gitu Kak biar mimpinya tercapai. Enggak juga. Iya Kakak sedekah ke siapa aja gitu harus ini, enggak, saya nggak bakal cantumin itu di sini. Tapi yang jelas kita nggak boleh lupa sama Allah yang maha memberi rizki buat kita. Terus dan yang terakhir itu adalah doa, perbanyakin doa, sholat tahajud, al-waqiah setiap hari Jumat, al-kahfinya juga jangan lupa ya teman-teman semuanya. Luar biasa. Iya. Masya Allah ya, menginspirasi banget gitu ya Kak. Jadi gue tuh mau tahu ya, nasihat untuk pemuda-pemuda sekarang tuh apa sih Kak, nasihat yang cocok untuk mereka sekarang gitu loh? Iya. Apa sih? Nasihat ya, sebenarnya saya bukan tipikal orang yang pintar nasehatin, tapi kalau buat sharing, ayo kita sharing ya. Mungkin kalian bisa belajar dari apa yang saya ucapkan gitu, baik barusan atau selanjutnya nanti kita ketemu juga, nanti boleh kalian bisa petik hikmahnya gitu dari sharingan saya. Yang mau saya sampaikan ya kepada teman-teman semua, jangan pernah ngerasa minder. Pertama, jangan pernah ngerasa minder kalau kayak terutama keadaan ekonomi kita cenderung sulit ya. Toh saya juga bukan dari keluarga yang berada banget, yang wah lu enak ngomong gini gitu ya, di podcast enak banget lu ngomongnya gini karena lu udah punya motor, udah punya HP, udah ini. Enggak banget, itu karena saya berawal dari keluarga yang benar-benar dari bawah, yang kalau dulu mau jajan aja minta duit 1.000 itu bukannya dikasih duit sama orang tua, tapi dikasih ember. Buat apa coba? Buat ngambil keong ke sawah dijual. Jadi kita tuh kalau Jadi ya belajar mandiri, harus mandiri berusaha, sendiri. harus berusaha. Buat teman-teman semuanya, yang penting kita harus berusaha. Walaupun hasilnya ya istilahnya belum kelihatan, yang penting kita harus usaha. Gak boleh pantang menyerah. Gagal boleh, yang penting kita harus nyoba lagi. Kalau kalian gagal, kalian harus nyoba lagi, terus dan terus coba lagi. Iya, betul. Masya Allah, Dan luar itu biasa ya Kak. Pelajaran banget. Jadi loh, haru nih. pengalaman banget sumpah. Aku Iya. aja belajar dari Kak Habibah tuh banyak banget gitu loh. Mungkin itu saja ya dari kita. Cukup di situ aja mungkin ya. Iya. Ya pesan dari gue, kalian kalau mau berusaha ya harus konsisten, yang penting ya Kak ya. Iya, jangan lupa ditulis kalau boleh ya, itu tips tadi. Yang pertama kita harus buat daftar impian, yang kedua kita harus prioritasin impian itu, yang ketiga kita harus percaya diri sama diri kita sendiri, yang keempat kita harus evaluasi hasil dari impian kita sendiri, yang kelima kita banyakin sedekah. Iya. Yang kelima kita jangan dengerin omongan orang dulu. Jangan pernah dengerin omongan orang. Yang keenam kita banyakin sedekah. Yang terakhir kita perbanyak doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sangat luar biasa perempuan satu ini, udah masih muda, cantik, bertalenta, sangat menginspirasi kaum muda wanita. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya dari podcast Taihas ini. Mungkin itu aja, bila ada kata yang salah kita mohon maaf. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.